Baik, perkenalkan nama saya Nurdin Tahir dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi perencanaan sumber daya manusia. Adapun tujuan pemaparan materi ini untuk mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Adapun tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun waktu tertentu. Adapun aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yakni aspek kualitas SDM yang tepat, aspek kualitas SDM yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia dimulai dari peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja, peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja, sasaran dan rencana strategis, mengimplementasikan, dan yang terakhir mengevaluasi kembali. Adapun teknik peramalan tenaga kerja yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja yakni pertama, teknik Delphi. Metode teknik Delphi adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari kelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Langkah-langkah yang diperlukan pada metode ini yaitu pemilihan fasilitator, mengidentifikasi para ahli yang diperlukan, mendefinisikan masalah, pertanyaan putaran pertama, pertanyaan putaran kedua, pertanyaan putaran ketiga, bertindak atas hasilnya. Berikutnya, rata-rata bergerak merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Pada dasarnya, rata-rata bergerak adalah menghitung rata-rata suatu nilai, menurut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Yang berikutnya adalah manajemen forecast. Adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor atau manajer departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa masa depan itu tidak pasti. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus mempelajari faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi terhadap kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia yaitu faktor eksternal, merupakan faktor-faktor di luar organisasi tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor tersebut meliputi kondisi perekonomian, kondisi sosial politik, teknologi, kompetisi. Kemudian faktor organisasi merupakan faktor-faktor yang berasal dari internal organisasi itu.
Faktor ini berdampak langsung terhadap jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor tersebut meliputi rencana strategis organisasi, anggaran, perkiraan produksi dan penjualan. Yang berikutnya, faktor angkatan kerja merupakan faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dan atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Faktor tersebut diantaranya pensiun, pengunduran diri, pemberhentian kerja atau pemecatan, dan yang terakhir kematian. Penawaran tenaga kerja merupakan tenaga kerja yang ditawarkan kepada organisasi. Adapun beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja adalah rencana suksesi. Adanya rencana suksesi menyebabkan pekerja menawarkan dirinya untuk mengisi kekosongan jabatan. Ketersediaan tenaga kerja di pasar. Semakin melimpahnya tenaga kerja di pasar, maka penawaran tenaga kerja juga akan semakin melimpah. Yang berikutnya adalah metode tools of supply. Analis tools of supply meliputi beberapa hal, yakni tabel staffing, yaitu penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi, disertai dengan jumlah karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. Kemudian Markov Analysis, yaitu metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Kemudian rencana suksesi merupakan proses untuk mengidentifikasi pengembangan dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. Kemudian bagan penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tertentu. Yang terakhir, skill inventaris adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen untuk secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dengan latar belakang karyawan. Demikianlah pemaparan materi tentang perencanaan sumber daya manusia dari saya. Sekian dan terima kasih.